Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan siang hari ini dalam rangka diseminasi aksi nyata program guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Selawat serta salam tidak lupa kita selawatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, selalu menjadi umatnya yang insya Allah nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Ning Mujiati SPD selaku Kepala SDN Semper Barat 03, Ibu Mona Rositatum SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Tati Hartati MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam kegiatan siang hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita, untuk anak didik kita, serta untuk sekolah kita. Sebelum mulai kegiatan hari ini, kebaikan kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ada pantun Bapak Ibu ya. Ada timur, ada selatan, ada barat dan juga utara. Selamat siang kami ucapkan untuk teman-teman semua. Baik, selanjutnya kegiatan selanjutnya ada speaking dari Pak Adit. Pada Pak Adit dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Fajar atas kesempatannya dan waktunya. Baik, Bapak Ibu guru hebat semua yang hadir pada siang hari ini, izinkan saya untuk melakukan ice breaking. Jadi sebelum kita memasuki kepada pendalaman materi yang akan kita sampaikan, kita akan melakukan sedikit gerakan atau mungkin kegiatan yang dapat memicu atau membangun rasa percaya diri kita. Baik, jadi seperti ini Bapak Ibu guru yang perlu kita cermati. Nantinya saya akan menyanyikan sebuah lagu, ya, nyanyi lagu yang akan saya nyanyikan itu lagu kedaerahan. Nah, nanti tugas Bapak Ibu hanya menjawab judulnya saja, seperti itu. Dan nanti yang bisa menjawab judul lagu yang saya nyanyikan, Bapak Ibu bisa dapat memilih rekannya untuk menyanyikan lagu daerahnya, seperti itu. Dan nanti bisa dapat ditebak oleh teman lainnya sampai mungkin waktu yang dapat saya tentukan, seperti itu. Jadi saya coba contohkan seperti dulu ya, seperti ini. Misalnya saya menyanyikan lagu lagu kebangsaan daerah kita, lagu daerah kita, Kampuang nan jauh di mato, gunung sansai baku lilia. Nah, nanti Bapak Ibu yang bisa menjawab. Kira-kira apa judul lagunya Pak Ibu? Kampuang nan jauh di mato. Nah, oke, baik. Mungkin ya nanti diangkat ya tangannya ya, biar saya dapat menebak siapa yang bisa menjawab. Contoh misalnya tadi ketika Bapak atau Ibu tadi diangkat tangannya, Bu Ninu menjawab dengan tepat. Nah, berarti nanti tugas Bu Ninu dapat memilih salah satu rekannya untuk menyanyikan lagu kedaerahannya. Dan nanti ditebak oleh teman lainnya dan seperti itu terus menerus. Jadi yang kebagian menebak jawaban judul lagu dengan tepat dapat memilih temannya untuk bernyanyi, seperti itu. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap ya? Oke, baik. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang liriknya hirup sauyunan tarpa hiri-hiri. Oke, baik. Hebat, tepuk tangan buat guru. Betul judulnya Mamat Dadali. Baik, saya beri kesempatan untuk Ibu memilih rekan yang ada di ruangan ini untuk menyanyi lagu kedaerahan. Maaf Bu Ayu. Ibu mau menunjuk siapa? Iya, menunjuk aja. Mas Pawas. Mas Pawas, boleh. Lagu apa saja Mas Pawas ya Mas? Siap. Iya, tapi lagu daerah ya. Ya, jadi harus pintar ya. Kalau pintar jadi dapat apresiasinya, dapat kebanggaan gitu ya, dapat memilih temannya buat menjawab
lagunya. Saya bocorin ya biar aku bisa jawab ya. Siap. Silakan Pak Pawas sudah. Iya, Pak Pawas yang bernyanyi. Ya Pak Pawas. Hapuse kokondang. Ya, Bu Nino. Apa Bu? Judul lagunya? Aku Aku betul ya Pak Pawas ya? Oke, betul. Tepuk tangan buat Bu Nino. Oke, baik Bu, boleh tunjuk lagi siapa lagi yang mau disuruh bernyanyi? Aduh, siapa ya di sana ya? Gantian sini. Iya. Mbak Sari. Mbak Sari, oke Mbak Sari aja bernyanyi Mbak Sari. Selera, selera. Solera. Bu Nino oke hebat. Luar biasa. Baik. Ibu boleh ngambil penggalan lirik yang di tengah, di akhir boleh Bu. Jadi biar agar nggak terlihat. Iya. Iya baik. Baik. Lanjut berikutnya Bu, sekali lagi. Iya pilih lagi. Saya lengkapi dari sini. Iya. Bu Mona. Bu Mona, oke Bu Mona. Bu Mona kan susah. Saya siap-siap nih. Iya boleh Bu Mona. Lagu daerah Bu Mona apa aja yang Ibu Mona pahami ngerti. Gitu. Berarti dijawab oleh teman-teman nih. Pisangnya belum matang-matang. Siapa tadi yang bisa jawab ya? Siapa yang jawab? Priscil. Ya. Tadi siapa yang jawab? Pak Pawas. Oke, Pak Pawas ya tadi bisa jawab. Jadi sekarang Pak Pawas boleh memilih temannya yang dilihat boleh nyanyi. Boleh bebas siapa aja. Oke, baik. Konsentrasi. Pak Faisal ya. Manuk cingleng cinten los ka kolom bapak satar bulan. Sekarang Pak Eko, oke. Pak Eko. Pak Eko boleh milih temannya siapapun itu. Ya, bebas. Tembak aja Pak Eko siapapun itu. Saya nunjuk doang kan? Iya nunjuk aja. Guru Mia, manajemen Guru Mia. Iya. Siap Bu. Kicir-kicir. Oke. Bu Tati tadi ya? Ya, Bu Tati boleh. Bu Tati boleh milih siapa temannya yang disuruh untuk bernyanyi. Boleh siapa? Pak Dusman. Jadi Pak Dusman disuruh diminta nyanyi lagu daerah. Ya, lagu daerah. Ayo Pak. Oh. Boleh. Oke, baik kita selesaikan ya, kita sudahi. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang hebat-hebat. Alhamdulillah ya, kegiatan ice breaking sedikit menghibur ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, jadi harapannya ketika kita mengenal lagu daerah kita masing-masing bisa menjadikan budaya yang positif di kelas kita masing-masing juga ya. Semoga anak-anak peserta didik kita juga dapat mengingat, tentunya dapat juga menghafal lagu kedaerahan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Mari kita simak paparan yang akan tentunya yang saya akan bawakan pertama kali ini tentang budaya positif. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Adit atas kegiatan ice breaking-nya. Semoga bisa menambah referensi untuk di kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di kelas tuh bikin anak senang dulu gitu, bikin anak senang supaya anak tuh mau untuk belajar.
Selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini juga bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas, yaitu sebelum belajar kita harus buat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Ya, mungkin bisa contohkan sama Bu Ayu. Ya baik, terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena ini kegiatannya untuk kita bersama, jadi sebelum dimulai diskusinya, alangkah lebih baiknya kita memiliki kesepakatan dalam diskusi. Jadi kesepakatan itu bukan hanya untuk kami bertiga, tapi memang itu kita sepakati bersama-sama. Mungkin saya bisa kasih contoh kesepakatan diskusi yang pertama, yaitu misalnya hadir tepat waktu. Nah, gitu. Nah, kira-kira adakah usulan nih dari Bapak Ibu semua, kira-kira kita punya kesepakatan diskusi hari ini seperti apa? Silahkan. Contohnya misalnya hadir tepat waktu. Terarah. Bagaimana? Bungkus? Setuju. Terarah, Pak Fajar. Ada lagi yang lain? Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Gimana? Setuju? Setuju. Ada lagi? Kayaknya dari kubu tengah belum ada suaranya nih. Ayo silakan ibu-ibu yang cantik. Ada Bu Eka, Bu Wati, Bu Nur, Bu Rumia sama Bu Sari. Aktif dalam berdiskusi. Aktif dalam berdiskusi. Oke, bungkus ya. Iya. Ada lagi? Mungkin bisa raise hand ya yang mau menjawab. Ada lagi? Perlukah kita mengakhirinya juga tepat waktu karena sudah hadirnya tepat waktu? Ya. Gak apa-apa. Ya. Ya, jadi ada yang perlu ditambahkan lagi? Ya, kalau sudah saya bacakan ya untuk kesepakatan diskusi kita hari ini. Yang pertama hadir tepat waktu, yang kedua terarah, yang ketiga menghargai pendapat teman atau yang akan menyampaikan pendapatnya, yang keempat aktif dalam berdiskusi karena ini adalah forum untuk kita semua. Jadi kami mengharapkan informasinya tidak hanya dari kami bertiga, tapi kita saling sharing, saling bertukar pendapat. Mudah-mudahan kegiatan ini juga manfaatnya untuk kita semua. Dan yang terakhir menghadiri tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu, gimana kita bungkus kesepakatan diskusi hari ini? Oke, kita bungkus ya. Jadi sudah sepakat kesepakatan diskusinya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Fajar. Ya baik, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Jadi kesepakatan diskusi pada kegiatan hari ini adalah 1. Hadir tepat waktu, 2. Terarah, 3. Menghargai pendapat teman, 4. Aktif dalam berdiskusi, dan 5. Menghadiri tepat waktu. Kenapa dibuat kesepakatan Bapak Ibu? Agar kalau misalkan Bapak Ibu praktekkan di kelas nanti bisa mengikat dalam artian anak mengikuti kesepakatan bukan karena gurunya, tapi karena menghargai diri sendiri. Jadi terikat akan kesepakatan itu tersendiri. Langsung saja Pak Adit ke ya, materi pertama nanti akan dibawakan oleh Pak Adit kepada Pak Adit. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Fajar. Mari kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan fokus kepada budaya positif. Nah, tadi kita sudah melakukan ice breaking, ya mungkin itulah salah satu nantinya menjadi penerapan kita di kelas dengan kita mengenal budaya mulai dari pengenalan lagu-lagu daerah, mulai nantinya ada baju khas daerahnya, kita dapat membuat atau membiasakan anak-anak itu mengenal budayanya. Dan insya Allah tidak hanya seperti itu, budaya positif itu tidak hanya
mengenal budaya saja, tapi dengan tingkah laku, ya, dengan nanti sikap, dengan tingkat kepribadiannya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Ya, alhamdulillah di SD SMP Barat 03 ini kebiasaan-kebiasaan kita yang telah kita laksanakan, telah kita lakukan sudah cukup banyak, dan bahkan sering sekali tiap pagi kita melihat para dewan guru, para peserta didik yang sudah memudayakan 5S, ya, mulai dari senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tinggal bagaimana kita mengemasnya, tinggal bagaimana kita terus menindaklanjuti budaya yang ada di sekolah kita, seperti itu. Berikutnya, budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif seperti disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan harapannya seorang guru diharapkan memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nanti akan kita bahas dan kita pelajari agar harapan yang ingin kita miliki, yang ingin kita ciptakan dapat terwujud dengan kita belajar budaya positif ini di sekolah. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Di dalam perubahan paradigma belajar, ini menurut, kalau nggak salah tadi namanya Dr. William Gosson, ya, itu teori kontrol, menyebutkan kalau sekolah itu harus menyenangkan, kemudian sekolah itu harus menciptakan lingkungan yang positif, kemudian sekolah itu harus aman, dan sekolah itu harus nyaman. Nah, gunanya untuk apa? Ya, gunanya yaitu untuk subjek kita, di mana murid, ya, murid. Ketika sekolah itu dapat menciptakan yang menyenangkan, lingkungan positif, aman, dan nyaman, yang akan dirasakan terhadap oleh murid, subjeknya adalah murid yang merasakan. Dan murid itu ketika sudah mendapatkan haknya atau mendapatkan fasilitas yang ada di sekolah seperti ini, murid itu akan mendapat lebih baik dalam berpikirnya. Kemudian murid itu akan bertindak lebih baik, lebih positif, serta murid itu dapat mencipta sesuatu hal yang baru mulai dari lingkungan sekolahnya, serta murid juga dapat mandiri dan murid dapat bertanggung jawab. Ya, insya Allah kedepannya sekolah kita dapat menciptakan lingkungan-lingkungan yang positif disertai dengan menyenangkan, aman, dan nyaman. Nah, di sini ada perubahan paradigma, di mana disiplin itu dipengaruhi oleh teori kontrol. Nah, teori kontrol itu bagaimana cara kita sebagai guru dalam menghadapi murid. Banyak ya cara-caranya, mulai dari memberikan hukuman, mulai dari mendisiplinkan dengan menghargai atau memberikan apresiasi seperti itu, agar anak itu dapat disiplin, dan masih banyak lagi. Nanti akan lebih dibahas di slide berikutnya. Nah, oke, sebelum saya akan melanjutkan ke topik berikutnya, di sini saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk mendengar instruksi dari saya yang akan saya sampaikan. Jadi saya minta Bapak Ibu semuanya mengepal tangannya. Ya, salah satunya boleh yang mengepal tangannya, yang kanan. Oke, Berpasangan kali Pak Adit. nanti dulu biar semuanya dulu biar gampang. Ya, ketika kepalan tangan ini Bapak Ibu genggam, ya, Bapak Ibu genggam. Dan ketika saya memerintahkan atau mungkin saya nanti memberikan aba-aba dengan tangan jempol saya, Bapak Ibu dapat membukanya. Seperti itu, hanya itu aja. Ya, jadi saat ini tangan Bapak Ibu posisi dalam mengepal. Ketika saya menunjukkan jari jempol saya, dibuka. Cukup? Paham? Oke, baik. Sekarang kepal tangannya salah satunya, oke? Sudah siap semuanya? Siap ya? Terbuka. Oke.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, cukup. Nah, selanjutnya saya minta kepada Bapak Ibu berpasangan saat ini. Ya, berpasangan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ada langkah kerjanya saat ini. Ya, oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi pasangan boleh, Pak Eko sama Pak Faisal boleh ke depan. Boleh. Silakan ke depan Pak Faisal. Model ya. Boleh. Nanti kita sambungin ya. Nanti kita sambungkan ke teorinya Bapak Ibu ya. Sudah dapat pasangannya Bapak Ibu ya. Tangannya kan tadi menggenggam ya Bapak Ibu. Pokoknya di dalam genggaman tangan ibu ini ada sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu ya. Nanti teman yang satunya merayu untuk buka, bagaimanapun caranya, boleh merayu, mengintimidasi boleh ya, mengancam boleh, pokoknya berbagai cara boleh. Nanti gantian ya. Waktunya berapa? Nanti coba saya lihat ya situasinya. Sekiranya sudah cukup nanti akan saya hentikan. Ya. Ditentukan dulu orang pertama siapa yang menggenggam, siapa yang merayu atau yang berusaha membuka. Nanti bergantian. Gitu. Ya, jadi dimulai dari salah satu teman kita, ya dari Pak Eko dan Pak Faisal. Nanti, ya, Bapak Ibu ya. Pak Eko dan Pak Faisal. Boleh Pak Eko sebagai misalnya yang penggenggam tangannya, yang memiliki barang berharga di kepala tangannya, dan Pak Faisal yang bertugas untuk merayu, kemudian mengancam atau mengintimidasi supaya kepala tangan Pak Eko yang disertai barang berharga ini dapat terbuka, seperti itu. Boleh. Sebab berbagai cara ya Bapak Ibu ya. Boleh. Itu. Nanti saya karena gini Bu, untuk waktu itu biasanya tentatif ya. Misalnya orang-orang itu terkadang buat ngebujuk seseorang itu nggak cukup 2 detik, 3 detik atau 10 detik, mungkin bisa sampai berapa menit nantinya agar dia mau terbuka gitu ya. Jadi saya nanti akan beri aba-aba untuk mulai, semua mempraktekannya, dan nanti setelah saya beri stop, semua stop dan bergantian nantinya. Nanti orang yang tadinya Pak Eko sebagai penggenggam barang yang berharga itu berbalik menjadi seorang yang merayu, mengintimidasi atau mungkin mengancam Pak Faisal, dan Pak Faisal berperan sebagai orang yang menggenggam barang berharga di kepala tangannya. Oke, baik, bisa ya Bapak Ibu dimengerti? Ya, siap ya Bapak Ibu. Kan saya mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, silakan Bapak Ibu dirayu temennya, motivasi. Jangan dipaksa buka, dirayu pakai kata-kata, diintimidasi. Gak boleh dipaksa buka, gak boleh. Kalau dibuka boleh dikasih apa? PMM-nya saya kerjain. Pulang saya anterin. Ajar Pak Eko mau merayu. Ya, Pak Eko mau merayu Pak Eko. Silakan Pak Eko. Buka. Oke baik, cukup ya Bapak Ibu. Sesi 1 cukup. Sesi. Ya, stop. Ya, Ya, stop. sebagai perayu dan Sekarang ditukar posisinya. Sekarang bertukar yang tadi merayu menjadi penggenggam, yang tadinya penggenggam menjadi perayu. Ayo, 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Ayo dibuka. Nanti PMN-nya saya kerjakan. Nanti di puncak tidurnya sama saya. Ayo mereka dibuka mereka.
Silakan Pak Faisal, Pak Eko. Ya, terima kasih tempatnya. Pertanyaan pertama boleh nggak Pak Adit? Gimana? Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, di sesi 1, sesi 2 ada nggak yang tangannya kebuka? Oh, Bu Eka. Berarti karena menghargai, boleh nggak apa-apa Bu, deal. Sah-sah saja. Berarti rayuannya dahsyat ya Pak. Karena takut. Iya. Mungkin dari ini ya, contohnya Bu Eka sama Bu Nino ya. Bu Eka. Bu Eka berhasil membuka ya, berarti genggamannya. Terbuka. Oh, Bu Nino. Itu yang dibuka. Kenapa Bu? Kalau boleh tahu, kenapa mau dibuka? Yang tangannya di kepala. Oh iya, kenapa Bu Eka membuka Kenapa kepala Bu Eka tangan? membuka? Terlepas Ibu sebagai kepala sekolah yang biasa Wahyu, terus saya nggak bisa pulang dong. Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu triknya apa Bu? Sampai Bu Eka mau membuka genggaman yang tidak Banyak auranya Bu Ayu, auranya. Salah pilih. Jangan bilang-bilang kayak gitu ya. Saya merayunya, saya katakan Mbak Eka itu bersahabat saya yang sudah lama gitu. Tentu nggak ada rahasia di antara kita gitu. Jadi saya minta kita saling terbuka gitu. tepuk tangan semua dong Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Berikutnya ada juga ya yang sampai dari sesi 1 sampai sesi 2 tidak mau mengepal tangannya. Tidak mau membuka tangannya. Masih dikepal tangannya karena dia merasa di dalam kepala tangan itu punya barang yang sangat berharga sehingga baik mau rayuan, baik mau ancaman dan lain sebagainya dia tidak membuka. Kira-kira apa sih pendapat Bapak Ibu yang tadi mengepal tangannya dan tidak membuka? Saya kasih waktu buat Pak Eko ya. Pak Eko, kira-kira tadi kenapa Pak Eko tidak membuka? Apakah Pak Faisal kurang rayuannya? Ya, terima kasih. Kebetulan tadi rayuannya menurut saya kurang menyentuh gitu ya. Tidak sebanding dengan apa yang di kepala. Iya, betul sekali. Jadi apa yang ada di dalam kepala saya terlalu berharga menurut saya. Oh. Itu kan. Tangan buat Pak Eko. Hebat ya. Oke, baik. Kalau Pak Faisal sendiri gimana? Masih mempertahankan kepalanya, padahal Pak Eko sudah merayu, mungkin mau beri hukuman buat Bapak. Mungkin permintaannya kurang halus ya. Terus lebih kelihatan memaksa mungkin. Mau dipaksain Pak. Terima kasih. Hebat Bapak Ibu guru semua. Jadi nanti saya akan sedikit apa sih maksudnya yang dari kita lakukan tadi dari kepalan tangan itu seperti ini. Bentar. Nah, ini tadi sudah kita tanyakan alasannya mengapa tidak dibuka kepala tangannya dan mengapa masih tetap menutup tadi oleh Bu Eka, Bu Nino itu bagian A, poin B-nya berarti bagian Pak Eko dan Pak Faisal. Dan terakhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Reset Bapak Ibu. Kira-kira siapa? Siapa yang bisa jawab? Yang kiranya dalam kegiatan tadi yang telah dilakukan, siapa yang memegang kendali atau kontrol itu untuk membuka dan menutup? Ayo silakan. Tadi kita punya kesepakatan ya, aktif dalam Baris nih, baris. Nah, ayo. Baris. Kenapa Baris? Kira-kira siapa Pak? Siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau tetap mengepalkan tangannya? Oh iya. Diri sendiri. Ya. Diri sendiri. Terima kasih. Bukan buat Bu Eka. Oke, baik. Akan saya buka ya. Betul ya. Jadi kita sendiri, ya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung kepada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar waktu itu. Ya mungkin kebutuhan dasar pada saat ini karena Bu Eka dan Bu Nino saling bersahabat ya. Dan apalagi terakhirnya ada nggak bisa pulang kan gitu ya. Nah makanya itu Bu Eka dari diri sendirinya ingin membuka kepalan tangannya. Dan beda halnya dengan Pak Eko dan Pak Faisal, mungkin masih ada ya dalam dirinya masih lebih berharga, maksudnya masih dapat
saya pertaruhkan yang barang yang ada dalam kepala tangan saya ini untuk tidak membukanya kepada Pak Kaisar atau kepada Pak Eko tadi, seperti itu. Jadi diri kita sendiri, namun tergantung kepada kebutuhan dasar waktu itu. Ya, kalau saat ini Pak Eko masih belum buka ya wajar, karena memang diri sendiri masih belum mau membukanya. Oke, baik. Saya cukupkan. Kemudian ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, tadi secara tidak sengaja ya Bapak Ibu, kita itu kalau kita praktekkan kepada siswa, pada peserta didik, itu kita sebagai guru yang mengontrol murid, ya, kita mengontrol murid agar dia mau membuka kepala tangannya, seperti itu, ya, atau kita juga bisa dapat mengontrol murid agar tetap mempertahankan kepala tangannya. Nah, ada juga ya ilusinya bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Banyak yang tadi sudah diberikan kata-kata pujian, kata-kata yang mungkin menghardik ya bahasanya, supaya lebih mau membukanya, seperti itu. Kita sering seperti itu dalam kegiatan sehari-hari kepada peserta didik. Dan kita juga terkadang juga bisa membuat penguatan gitu. Oh, rupanya Bapak Eko lebih ganteng dibanding saya gitu, makanya tolong dong buka Pak Eko kepala tangannya gitu ya, seperti itu. Itu kita sering melakukan hal itu kepada peserta didik ya. Oh, kamu cantik, kamu tampang gitu ya, tolong dong Pak Guru seperti ini, Bu Guru seperti ini. Nah, itu kita melakukan ilusi kepada mereka. Dan terakhir, karena kita sebagai guru, kita yang dewasa di kelas, di ruang kelas, jadi kita dapat memiliki hak untuk memaksa ya, sampai anak itu pun juga tidak mau membuka kepala tangannya, kita bisa memaksa. Karena apa? Posisi kita itu sebagai orang dewasa yang dapat mengatur dan dapat mengontrol peserta didik kita yang mungkin masih kecil, seperti itu ya. Nah, berikutnya saya akan membahas ke topik disiplin positif. Nah, apa itu disiplin? Nah, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, Bapak Ibu kata itu pasti punya makna yang berbeda-beda. Sebelum saya bahas kelanjutan makna disiplin ini, saya minta partisipasi Bapak Ibu menuangkan dalam cari kertas ya, Ibu Ayu, Pak Fajar, ditulis ke dalam kertas sticky note yang akan kita bagikan. Ada sticky note Bapak Ibu? Ya, ada. Yang Nanti tidak bisa bawa pulpen? Profesor, nanti bisa ditempel di bagian-bagian sudut yang ada di ruang kelas ini. Silakan Bapak Ibu ditulis menurut Bapak Ibu apa itu disiplin. Tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Silakan ditulis. Gak usah kasih nama kalau gak usah. Ditulis saja. Kemudian ditempel, ada 3 lokasi kita sediakan di belakang, samping kanan dan samping kiri. Kalau sudah, langsung saja ditempel. Apa itu disiplin? Searching boleh, searching. Kata-kata sendiri boleh. Tapi ya kata-kata sendiri lebih. Nggak perlu harus. Ya, nggak ada betul atau salah. Iya, nggak ada betul salah. Apa yang Pak Guru, Ibu Guru pahami saja tentang apa itu Bapak disiplin. Ibu melihat atau membaca makna kata disiplin itu, apa yang terlintas atau terbenak dalam hati Bapak Ibu? Ya, kalau sudah boleh langsung ditempel ya Bapak Ibu. Minta tolong. Ya, terima kasih. Iya, boleh Pak Ustaz. Taat. Sana boleh, monggo. Aksi nyata. Oke, baik, terima kasih Pak Bawas, Pak Aris.
Oke, baik. Kalau sudah Bapak Ibu, mohon izin saya meminta Pak Haris untuk membacakan post-it yang di sebelah kanan, dibacakan. Pak Haris. Jadi kalau di kertas yang di sebelah kanan saya, di situ sudah ditempel beberapa. Yang pertama apa ya kata disiplin. Taat. Kemudian yang kedua disiplin adalah tumbuhnya rasa tanggung jawab melaksanakan sesuatu sesuai aturan. Yang ketiga disiplin tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang keempat ini apa lagi Bu Tati? Tepat waktu, tertib, apa lagi Bu Tati? Teratur, perilaku sesuai aturan. Disiplin adalah komitmen menuntut selalu tepat waktu. terima kasih Paris. Kita beri applause dulu buat sahabat saya. Terima kasih Paris. Lanjut adik berikutnya di bagian sebelah kiri saya. Boleh buat baik di sayap sebelah kiri saya, mungkin Bu Mona boleh minta tolong dibacakan. Yang pertama, disiplin adalah sesuatu aturan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan disiplin adalah melaksanakan suatu hal tepat sesuai aturan yang berlaku. Disiplin adalah perasaan patuh atau disiplin. Disiplin mentaati aturan. Disiplin yaitu sikap mematuhi setiap tata aturan yang telah disepakati. Apa itu disiplin? Supaya bisa mengendalikan diri. Itu teman-teman. Terima kasih Bu Mona. Beri applause buat sebelah kiri saya. Dan terakhir di bagian belakang, bagian tengah depan, ini ya Pak. tengah. Ya, Bu Ati. Ya, disiplin adalah taat patuh pada aturan. Disiplin adalah mentaati aturan dengan baik. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan. Disiplin adalah sikap mematuhi aturan atau tata tertib. Disiplin adalah peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bersama. Disiplin adalah taat dan peraturan yang memiliki nilai-nilai yang penuh tanggung jawab. Baik, terima kasih Bu. Plus buat kelompok lainnya. Oke, baik, terima kasih semua Bapak Ibu guru yang telah menuangkan hasil pemikirannya dan memaknai kata disiplin. Saya apresiasi dengan 2 jempol. Hebat semua, karena menurut kita disiplin itu bisa bermacam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang disiplin itu taat ya, seperti disampaikan di kelompok sebelah kanan. Ada juga mungkin disiplin itu mungkin mentaati waktu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, baik, sekarang saya akan coba menjabarkan di sini apa itu disiplin. Ya, ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang Bapak Ibu, apa yang terbayang Bapak Ibu, yaitu kebanyakan orang ya akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Seperti itu ya. Tadi sudah ada yang menjawab seperti itu, hebat. Nah, Betul nggak Bapak Ibu? betul ya. Ya, oke, bagus. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu merupakan alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi harapannya ya Bapak Ibu, ketika kita ingin mendisiplinkan siswa, ya itu tidak selalu dihubungkan dengan hukuman. Ya, hukuman itu adalah alternatif terakhir, ya, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ketika kita mau mendisiplinkan siswa, ya, harapan kita itu adalah agar siswa itu dapat tertib, dapat teratur, dapat patuh. Itu mulai dari dirinya, ya, mulai dari dalam diri. Ya, bukannya dia disiplin karena kita akan memberikan suatu hukuman. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Tapi bukan tidak disalahkan,
boleh, tapi ini merupakan alternatif terakhir. Ya, alternatif terakhir ketika tidak mampu mendisiplinkan siswa dengan kemauan dirinya. Berikutnya Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti ini. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita bertindak sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi karena saat ini kita sudah memasuki bagi kelas 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 5 kurikulum merdeka, harapannya di pembelajaran itu kita harus memerdekakan peserta didik kita, tapi harus diimbangi dengan self disiplin, disiplin dalam dirinya, ya. Dan jika disiplin dalam dirinya itu tidak, ya, maksud tidak ada atau mungkin tidak dilakukan, tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah kita sebagai guru, ya, memberikan penguasaan untuk mendisiplinkan diri kita atau diri murid kita, ya, dengan peraturan dan lain sebagainya. Tapi namun tetap menciptakan suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara. Baik. Nah, disiplin ini rangkuman kami bertiga dari memaknai sebuah kata disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi ketika kita ingin disiplin, kita itu harapannya adalah kita dapat mengontrol dan menguasai diri kita untuk melakukan tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan disiplin. Ya, ini harus kita garis bawahi. Disiplin itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Self disiplin. Oke, baik. Berikutnya akan disambung oleh Pak Fajar. Pada Pak Fajar, waktu itu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Adib. Boleh bahas sedikit tentang disiplin ya Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu yang ada di meja Bapak Ibu ada snack, bisa dibuka, dimakan atau dicicipi agar bisa berjalan dengan baik diskusi kita pada siang hari ini. Iya, baik. Baik lagi sedikit. Nah, kebanyakan orang kan akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tadi dijawab betul. Ternyata disiplin itu maknanya lebih dari itu. Jadi disiplin itu adalah kemampuan diri kita untuk berperilaku Bapak Ibu. Waktu itu saya mencontohkan begini. Kalau kita naik motor, pakai motor karena takut polisi, berarti itu kita taat aturan. Tapi kalau kita pakai motor, kemudian pakai helm untuk keselamatan diri kita, itu berarti kan nilai yang ada pada kita ya, bahwa nilai yang kita yakini tentang keselamatan itu berarti baru namanya disiplin menurut teorinya. Jadi disiplin itu adalah kontrol kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kalau kita mau melakukan apapun, apakah menyalahi aturan ataukah tetap meyakini nilai kita yang anggap benar, yang kita anggap benar, itu baru namanya disiplin, gitu ya Bang. Nah, selanjutnya dari teori disiplin tersebut kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori perilaku manusia ini ada dua Bapak Ibu. Tadi kalau Bapak Ibu mengepalkan tangan, yang terbuka ya biarkanlah terbuka, kalau tertutup ya biarkanlah tertutup. Nah, berarti kalau yang terbuka itu motivasinya dari eksternal Bapak Ibu. Nah, kalau masih yang mempertahankan kepalan tangannya itu, berarti dia masih motivasinya dari motivasi internal, ya. Jadi dibedakan pada teori motivasi. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, jadi kalau orang motivasinya eksternal, dia perilakunya biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh misalkan, menurut modul ya Bapak Ibu mau LMS, saya hanya mengutip saja. Misalkan kalau kita
datang ke sekolah gitu, kalau datang tepat waktu karena takut dipanggil Ibu Nino gitu, takut dipanggil ke kantor, nah itu masih motivasinya eksternal. Apa yang terjadi kalau saya terlambat gitu, oh nanti saya dipanggil Ibu Nino gitu misalkan. Nah itu masih motivasinya eksternal. Selanjutnya, nah masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Contoh misalkan, kalau saya datangnya cepat waktu, nanti pas briefing saya nanti dipuji sama Bu Nino. Nah itu masih motivasinya eksternal, masih dari motivasi dari luar gitu. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu kalau ada hadiahnya, saya mau melakukan sesuatu kalau mau dipuji. Nah itu masih motivasi eksternal. Nah ini yang harus kita rubah dari motivasi eksternal ini menjadi motivasi yang internal. Apa sih itu motivasi internal? Nah, motivasi internal itu sebenarnya untuk menghargai diri kita sendiri. Contoh, kalau saya datang tepat waktu, yaitu karena misalkan saya malu kalau datang terlambat. Ya, jadi kalau saya datang tepat waktu, saya nggak peduli mau dipanggil ibu karena terlambat atau karena dipuji, tidak terpengaruh itu. Jadi sudah meyakinkan dalam diri tadi disiplin positifnya bahwa kalau saya datang tepat waktu ya saya menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan menghargai diri sendiri terhadap nilai yang kita yakini. Jadi kalau nilai yang kita yakini, saya kalau datang terlambat malu. Nah, berarti kita sudah meyakini, diusahakan untuk tidak datang terlambat. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya yang menyatakan ada 3 motivasi tadi ya sudah dijelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan posisi paling rendah seseorang untuk berperilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dirinya pada situasi tertentu yang bersifat motivasi eksternal. Jadi untuk supaya saya tidak dipanggil Ibu Nino, ya saya datangnya tepat waktu gitu. Contohnya. Yang kedua, sama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebenarnya ini pada tahapan kedua hanya saja efeknya lebih parah. Jadi kalau kita sebagai murid, kalau muridnya tidak ada penghargaan, biasanya nggak mau. Kalau ada penghargaannya, baru anaknya mau. Bukan berarti penghargaannya tidak boleh, tapi biasanya menurut teori adalah dengan pujian, terima kasih, beri tepuk tangan, kamu hebat, tepuk salut gitu. Nah itu lebih efektif daripada kita sebenarnya memberikan hadiah. Kalau maju ke depan diberikan hadiah. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu kita nggak punya hadiah, ayo siapa yang mau maju ke depan? Gak ada yang mau biasanya, karena sudah terpancing oleh motivasi eksternal gitu. Nanti kalau maju biasanya dapat hadiah, kalau nggak dapat hadiah saya nggak mau. Nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini motivasi eksternal dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Balik lagi nilai-nilai. Nah selalu di teori itu ada nilai. Nilai apa sih yang kita percayai dalam diri kita? Kalau kita sudah mempunyai nilai itu, maka kita berusaha untuk tidak mencederai, tidak keluar dari nilai tersebut. Kalau kita memang sudah dasarnya jujur, ketika ditanya untuk berbohong pun sangat sulit gitu, karena kita memegang teguh nilai kejujuran itu. Pada posisi ini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi kalau sudah mempunyai motivasi internal itu susah digoyang. Nah, ini balik lagi ke teori hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Maksudnya apa? Ini keterkaitannya sama tadi masalah disiplin. Kalau disiplin tidak bisa, bagaimana caranya? Biasanya kita menghukumnya. Nah, hukuman ini terjadi, jika hukuman terjadi, pasti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, kalau kita menghukum murid, pasti muridnya langsung menolak ya, Pak, dihukum masa kayak gini Pak gitu. Biasanya ya ada penolakan, jadi merasa menyakitkan bagi dia kalau dihukum itu.
Balik lagi ke konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah apa yang dia perbuat, dia pertanggungjawabkan. Misalkan dia terlambat 15 menit. Konsekuensinya apa? Berarti di jam istirahat nanti dia tetap belajar 15 menit. Nah, itu namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi kalau sudah terjadi? Ya itu sesuatu yang harus terjadi, berarti yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, nanti kita akan ujungnya adalah ke restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi merupakan pilihan. Nanti pada segitiga restitusi untuk mendisiplinkan siswa menjadi lebih disiplin positif, itu kita menanyakan solusinya kepada anak. Jadi kita menawarkan. Kemudian yang bawahnya lagi, karena waktunya tidak terlalu banyak, bagi murid yang dihukum pasti tidak nyaman, sama konsekuensi juga tidak nyaman. Untuk restitusi dia menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman dia merasa seperti korban, walaupun dia pelaku dia tetap merasa seperti korban. Ini korban bisa diabaikan karena sifatnya mempertanggungjawabkan. Nah, ini korban mendapatkan ganti restitusi. Balik lagi teorinya, hukuman murid akan terlihat akan tersakiti. Ini murid akan dibuat tidak nyaman, ini murid mendapatkan penguatan. Jadi kalau kita mendapatkan restitusi secara teori, muridnya akan lebih kuat lagi. Perilakunya pasif agresif meningkat. Ini konsekuensi, perilakunya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, bisa terulang kembali. Kemudian kalau restitusi diharapkan masalahnya dapat terpecahkan. Waktu dielaborasi itu ditanya, apakah setiap masalah harus pakai segitiga restitusi? Jawabannya tidak, ya tergantung seberapa berat permasalahannya. Selanjutnya ini adalah teori kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan dasar ya Bapak Ibu, ada primer, sekunder, tersier. Ini lebih mendalam lagi Bapak Ibu. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan, nilai, norma, atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, misalkan kalau anak yang biasa kita anggap nakal, badung, biasa dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak bisa terpenuhi secara positif. Positif itu kan misalnya diperhatikan sama orang tua. Dia tidak mendapatkannya di rumah, dia cari ke sekolah dengan cara yang negatif, yang melanggar norma atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikannya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, orang yang mencuri itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi karena dia tidak bisa dengan cara yang positif, maka dia menggunakan cara yang negatif. 5 kebutuhan dasar adalah bertahan hidup. Ini fisiologis ya. Fisiologis. Kemudian ini psikologisnya ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan serta kesenangan. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan hidup, kebutuhan berhadap hidup. Nah, ini yang tadi saya sebut adalah bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, dan kebutuhan bereproduksi. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang ini psikologis. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau Bapak Ibu di kelasnya ada murid yang diem aja nggak ngobrol, nah itu dia sebenarnya kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterimanya belum tersalurkan, tapi dia belum sempat untuk menjadi berperilaku yang negatif. Ini penguasaan banyak sekali di kelas kita temui ya. Penguasaan itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk menjadi sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya kebebasan, ini juga banyak di antara kita juga sendiri inginnya kebebasan ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya adalah kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, ini kebahagiaan ya. Kebahagiaan
Ya, pilihan mereka perlu bergerak, suka mencoba-coba. Oh sorry, harusnya ini kebahagiaan ya. Satunya kebebasan, satunya kebahagiaan. Nah, ini yang penting sebenarnya, teori posisi kontrol. Yang pertama adalah, menurut teori adalah guru sebagai penghukum. Penghukum itu maksudnya adalah orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam untuk disiplin. Yang kedua adalah teori guru memberikan rasa bersalah kepada siswa. Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai teman. Nah ini sering banyak nih kayak Pak Eko, Pak Faisal, sepertinya ya Pak Haris. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi mengajak. Ini posisi teman. Ini posisi pemantau. Pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, nah ini dia posisi manajer. Menurut teori kita diharapkan bisa dapat ke posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Nah ini posisi manajer. Posisi manajer ini dari teori posisi kontrol ini berkaitan dengan disiplin. Jadi bagaimana kita cara untuk mendisiplinkan siswa, ada 5 posisi. Ibu, bapak tinggal milih mau yang penghukum, mau buat pembuat rasa bersalah, mau membuat jadi teman, posisi pemantau, atau posisi manajer. Dalam modul ini Bapak Ibu untuk disiplin positif diharapkan ada pada posisi manajer. Bagaimana caranya nanti menggunakan segitiga restitusi. Posisi kontrol guru. Nah ini penghukum. Guru memberikan hukuman yang bersifat satu arah dan dapat melukai murid secara fisik maupun mental. Hukuman secara verbal maupun non-verbal, fisik maupun non-fisik itu tetap akan menyakiti murid. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Posisi ini guru membuat murid merasa bersalah sehingga murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian posisi teman, pada posisi ini dampak positifnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, tetapi dampak negatifnya adalah murid tidak mandiri dan bergantung kepada orang lain. Jadi misalnya anak terlambat, tenang, guru piketnya Pak Haris gitu, lewat-lewat aja gitu, karena sudah menganggap lemah. Ini posisi pemantau, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang terakhir posisi manajer. Nah pada posisi ini guru memberikan pertanyaan yang bermakna. Nah pertanyaan itu bertujuannya apa? Agar murid berefleksi atas tindakannya dan menemukan solusi, sehingga setelah melakukan kesalahan mereka balik lagi ke teman-temannya itu memiliki karakter yang lebih kuat lagi. Bagaimana caranya? Nah itu nanti kita harus buat dulu keyakinan dan kesepakatan kelasnya. Ini 5 posisi kontrolnya. Lanjut aja. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan 5 posisi. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu berarti pembuat muridnya merasa bersalah. Atau yang menghukum, kamu tidak pernah melakukannya. Ini teman, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu pemantau. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini posisi manajer. Penghukum, kamu selalu yang paling terakhir dalam mengumpulkan tugas. Kamu selalu yang paling terakhir datang ke sekolah. Nah sekarang kita reflektif ya Bapak Ibu. Nanti tulis di sticky note lagi. Tidak perlu menuliskan namanya. Kita refleksi diri. Pada posisi apakah kita sering memberikan kedisiplinan kepada siswa?
Silakan Bapak Ibu ya. Sudah ada di posisi manakah kita? Ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini. Nah kita ada di posisi mana ya? Ya nggak apa-apa, refleksi aja diri kita diri. Tidak perlu ditulis namanya Bapak Ibu ya. Hah? Yang paling sering, yang paling sering kita sebagai guru itu apa? Posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Silakan ditempel Bapak Ibu. Jujur aja, refleksi. Kita sebagai guru kalau mendisiplinkan murid, jujur pada diri kita sendiri sebagai bentuk disiplin positif kita, mempercayai nilai-nilai kejujuran yang ada di diri kita. Kita sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah ini buat refleksi diri. Kalau saya untuk tahun ini teman, tahun kemarin penghukum. Insya Allah tahun depan manajer, insya Allah. Mesti proses ya Bapak. Gak apa-apa Bapak Ibu, silakan. Jadi sebagai bentuk disiplin kita, gak apa-apa jujur aja. Datanya nggak dikirim kemana-mana. Ayo Pak Aris. Yang paling sering, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang paling sering. Pak Fajar, tadi ada pertanyaan dari kelima posisi kontrol ini yang mana yang paling ideal, yang paling bagus? Ya, kalau dikaitkan dengan materi disiplin positif, posisi yang paling baik itu adalah manajer, karena manajer itu problem solving untuk anak. Dia tidak membuat anak merasa tersakiti, tapi juga tidak memberikan dampak negatif pada anak. Jadi kalau menurut level penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman itu satu level. Level keduanya pemantau, level ketiganya manajer. Sudah Bapak Ibu? Monggo Pak Adit. Baik, mari kita refleksi bersama-sama. Kita mulai dari sisi sebelah kanan saya. Tolong dibacakan bagaimana jawaban dari teman-teman kita terkait dengan 5 posisi kontrol guru yang telah dilaksanakan atau dilakukan sehari-hari. Pada Pak Pawas, baik. Silakan Bapak Pawas. Cek. Ya, kita dengarkan posisi yang di sebelah kanannya. Baik, di sini ada posisi kontrol guru ya. Di sini ada pemantau, posisi rasa teman, pemantau, dan pemantau. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di sisi tengah dulu ya Pak ya. Di sisi tengah. Tadi sudah ada Bu Wati, gantian. Bu Nur Baiti ya. Sama kompak. Di sini pertama pembuat merasa bersalah, kedua pembuat merasa bersalah. Kayaknya hampir rata semua jawabannya pembuat rasa bersalah. Kompak. Terima kasih Bu Nur. Selanjutnya Bu Nisa boleh dibaca Bu Nisa. Bu Nisa boleh dibaca Bu Nisa. Jadi ada teman sama hukuman. Teman sama hukuman ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua ya Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu. Sebenarnya tidak apa-apa buat refleksi kita secara pribadi. Saya pun juga sama masih menggunakan hukuman, tapi diusahakan untuk dapat pada posisi manajer. Nah, dalam artian apa? Untuk mendisiplinkan murid. Ya, jadi misalkan terlambat skot jam gitu, misalkan hukuman yang mendidik mendadak ya. Nah, baik. Ya, selanjutnya dilanjut Bu Ayu.
saya ini guru hebat Pak Adit dan Pak Fajar yang sudah menjelaskan dari awal apa itu disiplin positif, apa itu makna disiplin, terus bagaimana tentang 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol yang harusnya ideal buat seorang guru. Nah, untuk mencapai posisi manajer seorang guru memang harus berproses, tidak terlepas dari saya sendiri, karena memang materi ini cukup bagus, materi ini cukup luar biasa isinya, dan artinya ini membukakan mata kita yang selama ini apa yang sudah kita lakukan itu ternyata memberikan dampak yang negatif kepada anak di masa depan. Karena memang pada hakikatnya Ki Hajar Dewantara itu kenapa ada kurikulum merdeka, supaya kita itu bisa memanusiakan manusia secara manusiawi. Jadi bukan cuma memanusiakan manusia, tapi ada caranya, dengan cara manusiawi. Jadi anak itu walaupun kelas 1 sekalipun mereka punya perasaan, mereka punya hati. Jadi makanya kenapa tadi dibilang di posisi kontrol sebagai penghukum itu, kalau kita memberikan hukuman artinya kita sudah menyakiti mereka, ya. Jadi bukan hanya orang dewasa saja yang memiliki perasaan, anak-anak pun juga sudah memiliki perasaan, dan anak-anak itu memang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Makanya untuk mencapai posisi manajer, bagaimana kita di kelas itu memiliki keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang kita sepakati bersama-sama. Artinya kesepakatan kelas itu bukan maunya si guru atau bukan maunya anak, atau anak itu tidak dipaksa dengan adanya aturan di sekolah. Tapi keyakinan kelas ini memang benar-benar kita yakini sebagai nilai-nilai yang positif untuk kita bersama-sama di kelas. Ya, jadi dengan adanya keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan antara murid dan guru yang berlandaskan pada nilai kebajikan universal. Nanti ada 6 organisasi yang menyusun nilai-nilai kebajikan di dalam menyusun sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan pernyataan umum agar mudah dipahami dan diingat oleh murid dan dapat diterapkan di kelas. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu bukan hanya muridnya saja yang menjalankan, atau bukan hanya gurunya saja yang menjalankan, tapi seluruh warga kelas yang ada di situ. Berarti murid dan guru itu sama-sama meyakini dan sama-sama menjalani kesepakatan ini dengan tujuan supaya murid itu bertanggung jawab, supaya murid itu tidak terpaksa untuk melakukan sesuatu yang memang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, budaya, negara, adat, dan agama. Jadi memang tidak ada unsur sara di dalam kita membuat suatu keyakinan kelas. Jadi tidak misalnya mentang-mentang di kelas itu yang mayoritas misalnya beragama Islam, jadi kesepakatan kelasnya itu lebih ke agama. Tidak, tapi memang kesepakatan kelas itu dibuat itu tidak atas dasar perbedaan sara, suku, agama, budaya, negara, adat, dan agama. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, karena memang kalau peraturan itu kan lebih dibuatnya lebih memaksa dengan tujuan tadi disiplin, ya. Balik lagi ke sesi awal tadi, disiplin itu pasti terkait dengan aturan, terkait dengan tata tertib, tapi dengan adanya peraturan dan tata tertib itu lebih bersifat memaksa. Tapi kalau keyakinan yang sudah kita susun bersama, yang sudah kita yakini bersama dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, itu seseorang akan lebih tergerak untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sudah disepakati di kelas. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang
kita akan coba praktekkan. Kira-kira bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Anggap saja di ruangan ini kita lagi berada di kelas nih, gitu. Sekarang saya saya memposisikan diri sebagai guru. Jadi kita akan membuat peraturan kelas. Kira-kira apa yang akan kita sepakati bersama di dalam ruangan kelas ini? Seperti itu ya? Iya. Pakai spidol aja. Iya. Iya, mungkin kira-kira kira-kira kalau di kelas ini kira-kira harus apa nih? Iya. Ya, yang pertama tuliskan peraturan yang kira-kira harus ada di dalam kelas. Boleh raise hand? Suasana kelas harus tenang. Suasana kelas harus tenang. Tertib. Kondusif. Suasana kelas harus tenang, tertib, kondusif. Oke. Yang lain? Yang lain mungkin? Ya, yang lain mungkin. Yang lain. Yang biasa kita tulis di tata tertib kelas. Tidak boleh terlambat. Wih, calon CGP. Tidak boleh jahil. Membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Tidak boleh membuli. Jahil jangan membuli. Tidak berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Tadi Bu Mona membawa buku pelajaran sesuai jadwal ya. Membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Tidak boleh meledek. Apa Pira? Ya ini membuang Oh, sampah. tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, tidak boleh membuang sampah Ada sembarangan. sampah. Itu termasuk main itu ya pesawat-pesawatan ya. Itu anak buahnya. Ada lagi? Tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, Vira? Tidak boleh Cukup. membuang sampah sembarangan. Oke. Cukup ya Bapak Ibu. Oh iya. Ya nanti. Bapak. Minta izin jika ke toilet. Minta izin Minta izin. hadir tepat waktu tadi. Ya. Tadi ya tidak boleh telat. Oh, membuang sampah pada tempatnya. Tulis. Ya, nanti di rumah kita rubah. Ya, cukup ya. Ya, cukup ya. 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 Contoh ya Bapak Ibu, contoh. Oh iya. Ya nanti contoh dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, itu ada 7 peraturan. Biasanya yang lebih sering itu kan seperti itu ya. Kalau kita misalnya bikin aturan nih sama murid-murid kita, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh bullying, tidak boleh berkata kasar, terus tidak boleh jahil, apalagi tuh. Ya, jadi kalau menurut teorinya sebuah keyakinan kelas itu bagaimana itu bisa diyakini sama anak, bisa diyakini juga sama guru, bisa memberikan dampak positif di kelas, itu peraturan itu seperti ini. Dibuatnya dalam kalimat yang positif ya. Jadi menggunakan kata tidak itu adalah contoh kalimat yang negatif. Nah, sekarang dari 7 ini yang mana nih yang sudah positif? Suasana kelas harus tenang dan kondusif, sudah ya? Artinya sudah. Ya. Nah, tidak boleh terlambat. Kira-kira menjadi apa ya kalimat? Kalimat positifnya.
Ya, datang tepat waktu. Betul, datang tepat waktu. Jadi kita revisi ya, yang kedua itu jadinya datang tepat waktu. Tidak boleh jahil sama teman. Kira-kira gimana? Iya, saling menyayangi teman. Mantap. Ya, sekarang tidak boleh berkata kasar. Kira-kira apa ya kalimatnya? Ya, berkata Berbicara sopan. yang sopan gitu Berkata ya. yang sopan. Ya, oke. Berbicara yang sopan. Oke. Peko sih Berbicara jadi yang instruktur sopan. ini. Luar biasa nih. Ya. Membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Sudah. Ya, sudah positif. Kayaknya di checklist ya Pak Adit ya yang sudah positif kalimatnya. Oke, yang berikutnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Supaya ada ininya, contohnya gitu maksudnya. Jadi membuang sampah pada tempatnya, atau bisa juga saling menjaga kebersihan kelas. Nah itu boleh ya seperti itu. Jadi tidak harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Jadi dengan kata-kata yang kalimatnya itu positif. Atau biasa kan anak-anak berlarian ya, tidak boleh berlarian di lorong. Nah itu bisa dikatakan positifnya berjalan di lorong sekolah. Nah gitu. Jadi cara merubah kalimat negatif jadi positif tuh nanti tergantung Bapak Ibu. Ya, terus yang berikutnya izin jika ingin pergi ke toilet. Sudah ya? Sudah. Nah, Bapak Ibu, ini sudah dirubah. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif agar itu juga memberikan dampak yang positif sama anak, supaya anak itu tidak merasa dirinya itu dipaksa dengan aturan, diikat dengan aturan, tapi anak itu merasa bahwa ya kelas ini yang ada kesepakatan di kelas ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan maunya bu guru atau bukan harus dilakukan sama murid. Jadi ini memang berlaku untuk seluruh warga yang ada di kelas. Nah, dari kalimat yang sudah positif ini kita kaitkan, kita sepakati bersama sama murid, terus kita buat, lalu kalimat positif ini kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ini disepakati dulu, ini sepakat Ya, nggak? sepakat. Sepakat. Ada yang mau dihilangkan? Tidak. Ada yang mau ditambah? Nah, cukup. Ini kita sepakati sebagai keyakinan kelas kita ya hari ini ya. Oke. Ya, jadi ada 6 organisasi yang menyusun nilai-nilai kebajikan. Maka dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat kalimat positif ini kita hubungkan apa sih nilai kebajikan yang harus yang ada di dalam kelas itu yang harus kita yakini. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang ayo kita coba cari dari yang pertama, suasana kelas harus tenang dan kondusif. Kira-kira nilai kebajikan apa itu yang termasuk suasana Ya, kelas yang Bapak kondusif? Ibu. Ini ada tabel nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Apa Bapak Was? Apa? Komitmen, Badin, Komitmen, oke. Komitmen. Selanjutnya, tidak boleh Selanjutnya terlambat. datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa? Tanggung jawab, oke, boleh kan tanggung jawab. Terus saling menyayangi sesama teman. Nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam? Toleransi, oke. Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam keyakinan? Etika, oke. Sampai di luar. Apa gembira? Rasa hormat, oke, rasa hormat. Membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Tanggung jawab, oke. Boleh kok Keteraturan lebih boleh, dari boleh. satu tuh Keteraturan. boleh. Keteraturan boleh.
Membuang sampah pada tempatnya? Kebersihan. Tanggung jawab masuk nggak ya? Masuk. Berarti kebersihan masuk. Tanggung jawab juga masuk, Pak. Gotong royong ya bisa. Terakhir, izin jika pergi ke toilet. Kira-kira nilai apa yang terkandung? Kesantunan. Santunan. Kesantunan. Kesantun. Masukkah kalau misalnya kita masukkan nilai itu rasa hormat? Boleh ya? Ya, karena memang menghormati guru yang ada di kelas. Makanya kita harus izin jika ke toilet. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, ini proses di mana seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dari kata-kata yang negatif disusun menjadi kata-kata yang positif, lalu dimasukkan nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan kelas itu. Jadi setiap anak melakukan, misalnya anak itu membuang sampah pada tempatnya, dia tahu, oh saya itu membuang sampah pada tempatnya karena saya menjaga kebersihan. Karena itu tanggung jawab saya di sekolah. Karena kelas itu adalah rumah kedua bagi saya. Artinya di rumah saya maunya bersih seperti itu. Jadi nilai keyakinan kelas kita ini ya, Bu. Keyakinan kelas kita yaitu komitmen, tanggung jawab, toleransi, rasa hormat, keteraturan, kebersihan, dan kebersihan ya Bapak. Itu jadi kalau dijadikan, nah itu dia keyakinan kelas, yang disebut keyakinan kelas adalah itu. Jadi kalau misalnya nanti ada muridnya yang melanggar, misalnya dia ke toilet itu nyelonong aja keluar, itu bisa kita kembalikan dengan keyakinan kelas. Nah, kita punya keyakinan kelasnya apa ya? Kita punya nilai-nilai kebajikannya apa ya? Kira-kira kalau misalnya kamu ke toilet tidak izin itu sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Jadi seperti itu, dikembalikan lagi ke anaknya. Jadi agar anak itu menjadi tertib, menjadi disiplin, bukan karena peraturan yang memaksa mereka, tapi karena tanggung jawab yang ada di dalam dirinya. Balik lagi ke motivasi intrinsiknya dia, bukan karena hukuman atau bukan karena penghargaan yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, ini contohnya di kelasnya Pak Fajar ya, sudah membuat suatu keyakinan kelas seperti menjaga kebersihan, melaksanakan budaya 5S, berdoa, merawat fasilitas kelas dan sekolah. Dan nilai kebajikan yang diyakini di kelasnya itu yaitu peduli, toleransi, dan gotong royong. Mungkin nanti bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini yang berikutnya. Ini adalah poin terakhir dari disiplin positif. Ini berkaitan dengan tadi 5 posisi kontrol yang tadi dijelaskan oleh Pak Fajar. Bagaimana seorang guru itu idealnya bisa menjadi seorang manajer di kelasnya, yaitu dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, bentuknya memang segitiga. Jadi ada 3 langkah seperti bentuknya segitiga. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Dan memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan pada murid dibalikan lagi dengan keyakinan yang sudah diyakini di kelas. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan guru pada saat menstabilkan identitas? Yang pertama itu kita bisa mengatakan kepada murid bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tidak terkecuali Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru juga sebagai manusia biasa.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Lalu yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi setelah anak itu identitasnya distabilkan, kita validasi kesalahannya dia. Kita tanya kesalahannya dia itu kenapa dia berbuat salah. Pasti yang dia lakukan itu punya tujuan atau ada sesuatu yang melatar belakanginya. Yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah kita memvalidasi tindakannya mereka, baru yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi tadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, itu dikembalikan lagi supaya anak itu juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya. Yang berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Tadi yang pertama menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kenapa dia dikatakan menjadi orang yang sukses? Karena setelah distabilkan identitas, divalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, dia bisa menyelesaikan permasalahannya tanpa kita memberikan hukuman ataupun penghargaan. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kadang suka di kelas itu anak sengaja supaya cari-cari perhatian sama gurunya, seperti itu ya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, tadi ada akhirnya segitiga restitusi ini terkait dengan 5 posisi kontrol, dengan kebutuhan dasar manusia itu saling keterkaitan. Berarti ada kebutuhan dasar mereka yang mungkin belum terpenuhi. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan murid. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan pada saat menstabilkan identitas. Ini sangat ideal sekali Bapak Ibu, dan ini sungguh susah ya, jujur diri saya sendiri ini butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Betul, butuh kesabaran. Iya. Artinya pada saat kita melakukan segitiga restitusi itu, ya, kita sebagai guru itu, ya, kita sebagai guru itu harus menurunkan ego kita bahwa guru itu bukanlah dewa, guru itu bukanlah malaikat yang apa yang dia lakukan itu selalu benar, tidak. Jadi pada saat menstabilkan identitas kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Bukan dalam arti kita membolehkan anak melakukan kesalahan, tidak. Tapi kita hanya menanyakan bahwa, nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nak, tidak ada loh manusia yang sempurna. Begitupun dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa selesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk menstabilkan identitas si anak dari anak yang gagal menuju anak yang sukses. Ini tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut.
Nah, ini ada beberapa kalimat yang bisa ditanyakan pada saat validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan dalam melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini adalah kegiatan pada saat tindakan anak yang salah itu kita validasi. Benar gak anak itu melakukan kesalahan? Apa sih tujuan anak itu melakukan kesalahan? Apa yang melatar belakangi mereka melakukan seperti itu? Nah, proses yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1, yaitu menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan pindah menjadi orang yang dia inginkan. Kembali lagi kepada keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Ini adalah beberapa contoh pada saat menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Karena kan kita sudah punya nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disepakati. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi inilah 3 langkah yang kita lakukan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi siswa itu memang diajak untuk berkolaborasi, untuk mencari solusi bersama tanpa mereka harus dipaksa dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, jadi itulah Bapak Ibu serangkaian kegiatan hari ini, mulai dari tadi disiplin positif. Jadi semuanya itu berkaitan. Jadi disiplin positif itu membangun budaya positif di kelas dengan segala sesuatunya yang positif, membuat keyakinan secara bersama-sama menggunakan kalimat positif dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, memecahkan persoalan masalah dengan segitiga restitusi, posisi kontrol guru juga sebagai manajer, lalu semua kebutuhan dasar manusia itu bisa terpenuhi. Begitu. Terima kasih. Materi terakhir. Selanjutnya Pak Adit, materi terakhir. Baik, Bapak Ibu guru hebat September 03, kali ini saya minta bantuannya sekali lagi untuk mengungkapkan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, ya. Jadi saya minta perwakilan dari sudut kanan, tengah maupun sebelah kiri, bagaimana perasaannya. Hanya itu saja. Baik, kiranya siapa yang mau ingin mengungkapkan perasaannya pada kegiatan pada siang hari ini? Oh, Budila. Mungkin dari Budila dulu, dari sebelah kiri saya. Budila. Biar dipotong. Ya, jadi gimana Budila setelah tadi dari rekan-rekan saya memaparkan hasil kegiatannya, kira-kira perasaan buat Budila itu seperti apa? Yang pasti senang dan menambah wawasan. Hebat ya. Terima kasih buat Budila. Ada lagi Budila? Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, Bu Ayu dan Pak Adi, terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Kita ya perasaannya tentunya ya senang. Ya, alhamdulillah. Senang sekali dan bahagia karena dapat ilmu, Alhamdulillah. dapat pengalaman. Begitu, terima kasih. Ya itu aja yang saya ungkapkan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Wana. Ada lagi Bapak Ibu yang tinggal perasaannya? Dari Tengah. sudah Bu diwakili ya. Sisi kanan. Baika. Baik, terima kasih kepada Pak Fajar, Pak Adi, dan Ibu Ayu atas ilmunya pada hari ini. Sebagai
sebagai bahan refleksi ya buat saya, terutama pada mendisiplinkan anak. Tadi ada kontrol berapa? 5 posisi kontrol. Ya, itu saya baru tahu. Dan ternyata posisi yang baik itu adalah sebagai manajer. Nah, saya pikir selama ini yang baik teman. Ternyata di atas itu ada manajer gitu. Terima kasih kepada para CGP yang atas ilmunya hari ini membuka wawasan untuk kami semua. Jadi tertarik ya BK. Dari sisi sebelah kanan ya kayaknya nih. Baik, Bapak Isa, Bu Prisil, Kayaknya Bu Bapak Prisil belum Ustaz. bersuara nih kayaknya. Ayo Bu Prisil. Tadi Pak Fawas udah, Pak Denny udah. Bu Prisil, silakan. biar ada timbul motivasinya. Silakan kelasnya. Terima kasih banget, ilmunya sangat bermanfaat mengenai disiplin. Ternyata kita tidak boleh menghakimi siswa, hukuman yang perlu itu tidak boleh, ternyata itu yang perlu dijaga. Jadi disiplinnya positif, tidak ada hukuman tapi adanya restitusi. Oke, mantap, terima kasih. Terima kasih Bapak Prisil. Ya, alhamdulillah. Boleh Bu Ayu. Ya, terima kasih teman-teman. Kita bertiga di sini juga bukan orang yang tahu segala-galanya tentang disiplin positif. Hanya saja Pak Fajar, Pak Adit, dan saya diberikan kesempatan lebih dulu untuk mempelajari ini. Walaupun memang semuanya ini ada di PMM. Cuma memang kita dikasih kesempatan untuk mengupasnya lebih dalam, mempraktekannya melalui aksi nyata kita di kelas gitu kan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan setidaknya pencerahan bahwa ternyata hukuman dan penghargaan itu memberikan dampak yang negatif kepada anak. Tapi yang terbaik adalah dengan cara restitusi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita semua bisa membuka hati dan mata kita semua untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti tadi yang saya bilang, memanusiakan murid secara manusiawi. Jadi seperti itu. Apresiasi dari saya secara pribadi buat teman-teman semua bahwa kegiatan ini mudah-mudahan memberikan dampak yang positif buat kita juga. Begitu ya Pak Adit, Pak Fajar. Terima kasih Bu Ayu, Pak Adit. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat dan Sekebat 03 atas perhatiannya. Sedikit saya ingin merefleksikan atau menyimpulkan pada kegiatan sore hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti dengan rasa senang, dengan rasa penuh tanggung jawab, dengan rasa kerendahan hatinya mengikuti ini sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga nanti ke depannya kita sebagai calon guru penggerak atau kita yang sudah terlebih dahulu mengikuti pembelajaran ini dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Baik. Itu, dan saya sekali lagi ingin memotivasi Bapak Ibu guru semua, kita harus bergerak dan menggerakkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Adit dan Bu Ayu. Sedikit rangkuman dari materi ini sebenarnya apa sih itu budaya positif. Nah, cara untuk supaya kita budaya positif di sekolah itu dengan cara disiplin positif. Caranya adalah bagaimana kita diharuskan untuk menjadi seorang manajer pada 5 posisi kontrol. Untuk apa? Karena kita sebagai manajer melihat bagaimana kebutuhan dasar anak yang berperilaku positif dan negatif. Nah, yang negatif itu harus kita positifkan dengan cara apa? Kita berikan kebutuhannya dia. Kalau kebutuhannya dia sudah diterima, maka akan berperilaku positif. Nah, setelah positif, maka timbullah motivasi intrinsik. Untuk kita sebagai manajer, kita diperlukan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu digunakan pada segitiga restitusi. Nah, setelah guru
bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Saya, Pak Adi dan Bu Ayu juga masih belajar ya, walaupun kami sudah berusaha. Nah, itulah yang akan dijadikan sebagai disiplin positif yang akhirnya akan menjadi budaya di sekolah kita. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ini hanya teori, kami juga mengenal teori, tapi bisa dipraktekkan. Apa yang baik kita praktekkan. Itu saja Bapak Ibu ya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita, untuk murid dan untuk sekolah kita. Sebelum ditutup, lebih afdol ditutup doa dengan Pak Denny. Pada Pak Denny dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan dengan baca doa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ibu. Terakhir ditutup dengan pantun. Mentari senja telah terbenam. Hujan turun mulai jatuh. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Balkis, Ibu perhatikan kamu sering datang terlambat ke sekolah. Kenapa Balkis? Ya Bu, maaf. Coba sekarang kamu ingat-ingat, sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? Dalam 1 minggu ini saya sudah terlambat 5 kali Bu. Balkis, sering datang terlambat ke sekolah itu kesalahan bukan? Ya Bu. Baik Balkis, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Oke, kalau begitu mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Ya. Balkis sering datang ke sekolah terlambat itu pasti punya alasan. Kenapa Balkis sering datang terlambat ke sekolah? Saya sering bermain masa telat malam Bu, sehingga saya kurang tidur dan datang ke sekolah terlambat. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Baik. Sekarang Bu Ayu tanya.
Disiplin itu penting tidak untuk Anda? Penting Bu, karena disiplin itu bisa membuat saya menghargai waktu dan datang ke sekolah tidak terlambat. Betul, apa yang kamu katakan itu Balkis. Menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kerjaan kita pun pasti tidak akan menumpuk. Dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sering datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf. Iya Balkis, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan. Kamu sudah meminta maaf sama Bu Ayu. Sekarang menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya tidak lagi bisa telat karena menggunakan handphone Bu, sehingga saya tidak lagi terlambat ke sekolah. Baik Balkis, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik Bu. Ya sudah, sekarang kamu boleh pulang dan hati-hati di jalan. Salam untuk orang tua kamu ya. Ya Bu. Waalaikumsalam.